Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil dari percobaan kami. Sebelumnya, saya akan membahas apa itu sifat fisika dan juga sifat kimia, di mana secara inti, untuk sifat fisika sendiri, itu merupakan sifat yang di mana dia itu berhubungan dengan perubahan fisik dari suatu zat. Lalu untuk sifat kimia sendiri, itu dia secara inti merupakan sifat dari suatu zat yang dimana dia itu berkaitan dengan kemampuan suatu zat untuk bereaksi atau mengalami perubahan tertentu. Di mana kedua sifat tersebut merupakan hal yang menjadi pokok pembahasan pada pemaparan hasil kami pada kali ini, yaitu mengenai perubahan sifat fisika dan juga sifat kimia. Selanjutnya terdapat alat dan bahan yang digunakan pada percobaan perubahan sifat fisika dan juga kimia ini, di mana seperti yang terdapat di layar, terdapat berbagai macam alat dan bahan yang perlu dipersiapkan untuk percobaan kali ini. Di mana pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan alat terlebih dahulu, di mana untuk alat sendiri itu pertama-tama kita memerlukan gelas piala dengan ukuran yang beragam gitu, yaitu dari 600 ml dan juga 250 ml itu kita perlukan sebanyak 1 buah. Lalu kita juga perlu gelas piala dengan ukuran 100 ml, itu kita perlukan sebanyak 10 buah. Kemudian yang kita perlukan itu adalah termometer 100 derajat Celcius. Itu kita perlukan sebanyak 1 buah. Kemudian itu yang kita perlukan adalah cawan penguap, itu sebanyak 1 buah. Kemudian itu ada tabung reaksi yang kita perlukan sebanyak 7 buah. Lalu ada rak tabung reaksi yang kita perlukan sebanyak 3 buah. Kemudian ada kawat kasa, pembakar spiritus kaki 3, itu kita perlukan sebanyak 2 buah. Kemudian ada pemanas listrik atau hot plate, itu sebanyak 1 buah. Kemudian yang kita perlukan juga ada penjepit yang digunakan untuk tabung reaksi sebanyak 2 buah. Lalu ada seratif buret sebanyak 1 buah. Gelas ukur dengan ukuran 10 ml itu sebanyak 8 buah. Pipet tetes sebanyak 10 buah. Spatula sebanyak 3 buah. Dan yang terakhir untuk alat sendiri itu ada kaca arloji sebanyak 1 buah. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai bahan-bahan apa saja yang perlu dipersiapkan untuk percobaan kali ini. Yang kita perlu persiapkan pertama-tama itu adalah botol-botol kecil yang dimana dia itu berisi aluminium, magnesium, belerang, karbon, dan juga seng. Kemudian yang perlu kita persiapkan itu adalah metanol dengan rumus senyawa CH3OH sebanyak 10 ml. Kemudian ada etanol dengan rumus senyawa C2H5OH sebanyak 10 ml. Kemudian kita juga perlu naftalen itu sebanyak 5 gram. Lalu ada sukrosa dengan rumus senyawa C12H22 dan O11, itu kita perlukan sebanyak 5 gram. Lalu kita perlu kawat tembaga atau CU sebanyak 1 lempeng.
Kemudian kita perlu kalium dikromat dengan rumus senyawa K2Cr2O7 sebanyak 5 gram. Selanjutnya kita perlu adalah natrium karbonat dengan rumus senyawa Na2CO3 sebanyak 2 mili. Kemudian kita juga perlu yang namanya natrium sulfat, di mana dia itu memiliki rumus senyawa Na2SO4 sebanyak 2 mili. Kemudian HCl sebanyak 2 mili. Kemudian natrium nitrat dengan rumus senyawa NaNO3 sebanyak 2 mili. Terus ada timbal 2 nitrat dengan rumus senyawa PbNO3 2 kali sebanyak 2 mili. Lalu ada kalium iodida dengan rumus senyawa Kl sebanyak 2 mili. Lalu yang terakhir itu adalah batu didih yang kita perlukan sebanyak 2 butir. Mungkin itu saja untuk pemaparan alat dan bahan yang harus dipersiapkan pada percobaan perubahan sifat fisika dan kimia pada kali ini. Selanjutnya saya akan membahas metode percobaan apa saja yang akan kami lakukan pada percobaan kali ini, di mana terdapat beberapa macam percobaan yang dimana semuanya itu diawali dengan pengamatan sifat fisika terhadap objek yang telah disediakan, seperti aluminium, magnesium, dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya itu adalah kita harus menentukan titik didih yang terdapat di dalam metanol dan juga etanol. Selanjutnya, kita akan menguji kelarutan benda padat terhadap air. Lalu, kita juga akan menguji pencampuran dari benda cair terhadap air. Kemudian, berlanjut ke sifat kimia, di mana pada sifat kimia ini tuh diawali dengan pemanasan unsur dari kawat tembaga dan juga kristal naftalen. Kemudian ada pemanasan senyawa yang dilakukan terhadap kalium dikromat. Dan yang terakhir itu terdapat reaksi dari larutan, di mana prosedur-prosedur ini itu harus dilaksanakan gitu, guna untuk menuntaskan percobaan pada kali ini. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan mengenai pengantar untuk metode percobaan pada kali ini. Selanjutnya, saya akan membahas prosedur kerja dari praktikum kali ini. Yang pertama itu mempelajari sifat fisika. Percobaan pertama pada mempelajari sifat fisika yaitu pengamatan sifat fisika pada unsur-unsur yang diberikan. Pertama, kita diberikan botol-botol kecil yang berisi unsur-unsur seperti aluminium, magnesium, belerang, karbon, seng, dan lain sebagainya. Kita mengamati apakah unsur tersebut sifatnya non-logam atau logam, berbau atau tidak, dan kita mengidentifikasi warnanya. Selanjutnya, pada percobaan kedua dalam pengamatan sifat fisika, yaitu ada pengamatan titik didih. Larutan yang diamati di sini ada larutan metanol dan larutan etanol. Larutan metanol dan larutan etanol dituangkan ke tabung reaksi yang berbeda. Lalu, kedua tabung reaksi tersebut diletakkan dalam gelas piala yang berisi dengan 300 ml air yang dipanaskan pada lemari asam. Hasil yang kami dapatkan dari pengamatan kami adalah bahwa metanol memiliki titik didih setinggi 55 derajat Celcius, lalu pada etanol adalah 60 derajat Celcius. Sedangkan pada literatur yang umum, titik didih metanol yaitu berada pada kisaran 65 derajat Celcius dan titik didih etanol berada pada kisaran 78 derajat Celcius. Nah, terdapat perbedaan data dari percobaan
yang kami lakukan dengan literatur yang umum. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kualitas metanol dan etanol yang kami gunakan. Lalu lingkungan atau keadaan dalam percobaan kami, mungkin dalam tekanan atau atmosfer. Lalu pada batu didih yang kami gunakan untuk mendidihkan metanol dan etanol, mungkin terdapat sedikit ketidakmurnian atau adanya tercampur sedikit terhadap metanol sehingga mempengaruhi titik didih dan yang lain-lain. Meskipun terdapat perbedaan data dalam titik didih antara percobaan kami dengan literatur yang pada umumnya, tetapi titik didih metanol dan etanol memiliki titik didih yang di bawah air, yaitu 100 derajat Celcius. Tetapi titik didih mereka itu dapat dikatakan titik didihnya mereka itu pada suhu yang cukup panas, yaitu berkisaran 55 derajat sampai 80 derajat Celcius. Sekian. Selanjutnya ada kelarutan, di mana kelarutan ini bisa dibilang adalah suatu kemampuan zat untuk larut pada pelarut tertentu. Nah, di mana pada percobaan 3 ini, kelarutan ini menggunakan 3 bahan. Yang pertama ada air atau aquades, yang kedua ada kristal naftalen, lalu yang ketiga ada sukrosa. Mungkin untuk perihal alatnya sendiri, kita menggunakan 2 tabung reaksi. Nah, langsung lanjut ke langkah-langkah dari praktek atau proses percobaannya. Di mana langkah pertama ini, kita terlebih dahulu memasukkan 5 ml air ke dalam tabung reaksi. Lalu setelah kita masukkan air 5 ml ke dalam tabung reaksi, yang itu adalah seperempat dari tabung reaksi tersebut, kita masukkan kristal naftalen ke salah satu tabung reaksi dan juga sukrosa ke tabung reaksi yang lainnya. Setelah kita memasukkan kedua bahan tersebut, kita lakukan pengocokan atau pengadukan selama beberapa menit terhadap kedua tabung reaksi tersebut. Nah, setelah kita melakukan pengocokan, kita amati apakah ada perubahan terhadap kedua zat atau kedua tabung reaksi tersebut. Di mana dalam kelarutan percobaan kali ini, kita dapat menemukan perbedaan antara lain kalau misalkan kristal naftalen itu tidak larut, sementara untuk sukrosa itu larut. Kenapa kita bisa bilang begitu? Karena pada kristal atau tabung reaksi naftalen itu terdapat endapan dari kristal naftalennya. Sedangkan pada sukrosa atau tabung reaksi yang diisi sukrosa itu tidak ada endapan sama sekali. Dalam artian sudah menyatu menjadi suatu larutan. Sementara untuk yang tadi sudah saya jelaskan, tabung yang terisi oleh kristal naftalen ini terdapat endapan dari kristal naftalennya. Mungkin itu saja dari proses kelarutan pada percobaan 3 kali ini. Selanjutnya pada pengamatan sifat fisika yang ketiga, yaitu ada pencampuran. Pencampuran antara aquades dengan metanol dan pencampuran antara aquades dengan heksana. Pada percobaan kali ini, terdapat 2 tabung reaksi yang masing-masing memiliki campuran larutan yang berbeda. Pada tabung reaksi pertama, ada aquades, 5 mili aquades dicampurkan dengan metanol, dan yang kedua ada 5 mili aquades dicampurkan dengan heksana. Nah, setelah itu kedua tabung reaksi dikocok selama beberapa menit dengan baik. Lalu, menurut hasil pengamatan kami, pada tabung reaksi pertama, aquades yang tercampur dengan metanol campur dengan baik. Ini dikarenakan massa jenis yang hampir sama, dan mereka berdua memiliki sifat-sifat atau properti yang memiliki ketertarikan sehingga bisa tercampur dengan baik. Sedangkan pada tabung reaksi kedua, aquades tidak tercampur dengan heksana. Ini dikarenakan heksana memiliki massa jenis yang lebih ringan dibanding dengan aquades. Sehingga, karena massa jenis heksana yang lebih rendah daripada aquades, maka heksana terletak di bawah dan aquades terletak di atas. Atau fase bawahnya adalah heksana dan fase atasnya adalah aquades. Sekian untuk pencampuran kali ini. Ini sekian. Selanjutnya ada Selanjutnya mempelajari sifat-sifat kimia. Yang pertama ada percobaan pemanasan unsur.
Terdapat dua percobaan pada pemanasan unsur. Yang pertama ada pemanasan unsur pada tembaga dan pemanasan unsur pada kristal natalen. Yang pertama, pemanasan unsur pada tembaga. Pertama, kita ambil seutas kawat tembaga, lalu kita jepit, kemudian kita bakar, lalu amati perubahan apa yang terjadi, apakah ada perubahan fisika atau perubahan kimia. Kemudian pemanasan unsur pada kristal natalen. Yang pertama, kita masukkan 4 butir kristal natalen pada gelas piala, lalu kita tutup dengan cawan penguap, dan di cawan penguapnya diberikan es batu di atasnya. Lalu letakkan gelas piala di atas kaca dan panaskan dengan hati-hati sampai naftalen pindah ke dasar cawan penguap. Amati naftalen yang terbentuk di dasar cawan penguap, perubahan apakah yang terjadi, apakah perubahan sifat fisika atau perubahan sifat kimia. Pemanasan yang kedua adalah pemanasan senyawa, yaitu dengan memasukkan kalium dikromat ke dalam tabung reaksi, kemudian panaskan tabung secara pelan-pelan, lalu amati perubahan yang terjadi dalam tabung termasuk perubahan fisika atau perubahan kimia. Selanjutnya ada reaksi larutan. Reaksi larutan dalam percobaan kali ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama dengan memasukkan 2 mili larutan natrium karbonat dan natrium sulfat ke dalam masing-masing tabung, kemudian tambahkan beberapa tetes natrium klorida ke dalam masing-masing tabung, lalu amati perubahan apa saja yang terjadi dalam tabung, dan perubahan tersebut termasuk ke dalam perubahan kimia atau fisika. Pengamatan sifat kimia yang terakhir yaitu reaksi larutan. Di sini larutannya adalah timbal nitrat dan natrium nitrat. Pada tabung reaksi A, beberapa tetes timbal nitrat dicampurkan dengan beberapa tetes kalium iodida, dan pada tabung reaksi B, beberapa tetes natrium nitrat dicampurkan dengan beberapa tetes kalium iodida. Kedua tabung reaksi dikocok dengan baik dan dikocok selama beberapa menit. Hasil dari pengamatan kami menunjukkan bahwa pada tabung reaksi A, timbal nitrat dan kalium iodida membentuk endapan berwarna kuning. Endapan berwarna kuning tersebut memiliki senyawa yaitu timbal iodida. Oleh karena itu, pada tabung reaksi A terjadi reaksi kimia, yaitu berupa pembentukan endapan. Sedangkan pada tabung reaksi B, natrium nitrat yang dicampurkan dengan kalium iodida tidak membentuk endapan, lalu tidak adanya gelembung. Oleh karena itu, pada tabung reaksi B, natrium nitrat yang direaksikan dengan kalium iodida tidak menunjukkan adanya reaksi kimia. Sekian. Berikutnya masuk pada hasil dan pembahasan. Pada pembahasan kali ini ada dua, yaitu pembahasan pada percobaan-percobaan sifat fisika dan yang kedua adalah percobaan-percobaan sifat kimia. Pada percobaan-percobaan yang kami amati sifat fisikanya, ada beberapa hal yang telah kami amati, yaitu apakah senyawa atau larutan itu memiliki sifat kelogaman atau tidak. Misalkan pada belerang tersebut merupakan senyawa yang tidak logam atau non-logam. Sedangkan pada aluminium merupakan senyawa yang berlogam atau memiliki sifat-sifat logam. Ditunjukkan bahwa aluminium itu memiliki kekilapan atau menunjukkan bahwa aluminium tersebut mengkilap lalu padat. Setelah itu ada pada titik didih, apakah senyawa tersebut memiliki titik didih atau larutan tersebut memiliki titik didih, dan jika memiliki titik didih, berapakah titik didihnya dan apakah sesuai dengan pada literatur umum. Misalkan pada percobaan yang telah kami lakukan adalah air dengan metanol dan air dengan etanol. Air dengan metanol tidak dicampur, tetapi dengan memanaskan air, apakah metanol tersebut ikut mendidih juga, dan berapakah titik didih metanol tersebut. Lalu, aspek berikutnya yang kami perhatikan adalah pada wujud. Apakah glukosa yang dicampur dengan air berubah wujudnya dari padat menjadi cair? Dan apakah naftalen yang dicampur dengan air berubah wujudnya dari padat menjadi cair atau tidak? Nah, itulah perubahan-perubahan sifat fisika yang telah kami amati dan aspek-aspeknya. Yang kedua, ada perubahan sifat kimia. Pada percobaan-percobaan sifat kimia,
yang kami perhatikan adalah apakah pada percobaan tersebut terjadi kelarutan. Misalkan pada percobaan timbal nitrat dengan kalium iodida, apakah mereka berdua larut atau mereka berdua membentuk endapan baru yang merubah warna juga, yang dari benih menjadi berwarna kuning pada timbal nitrat yang menghasilkan timbal iodida. Atau pada tembaga. Pada tembaga, apakah tembaga tersebut menghasilkan produk baru berupa gas yang bercampur dengan udara sekitar? Kenapa seperti itu? Karena tembaganya telah kami panaskan. Dan setelah dipanaskan, apakah membentuk persamaan atau reaksi baru? Misalkan dari reaktan tembaga. Tembaga yang dipanaskan dengan api atau oksigen, apakah menghasilkan produk baru? Nah, apakah merubah warna? Atau apakah berubah sifat kimianya? Berikutnya adalah pada naftalen yang kami panaskan di lemari asam. Apakah terjadi proses kristalisasi pada kaca-kaca arloji? Itulah percobaan-percobaan telah kami lakukan, pengamatan terhadap sifat fisika dan pengamatan sifat kimia. Sekian. Untuk kesimpulan sendiri, terdapat 4 poin kesimpulan pada percobaan kali ini. Di mana poin pertama itu adalah kita dapat menentukan unsur logam dan juga unsur non-logam, di mana pada percobaan kali ini ditemukan unsur logam antara lain adalah aluminium, magnesium, serta seng. Sementara untuk unsur non-logam itu ada belerang dan juga karbon. Poin kedua kesimpulan pada percobaan kali ini adalah kita dapat menentukan titik didih dari suatu senyawa, di mana pada percobaan kali ini ada senyawa metanol dengan air, serta senyawa aseton dengan air. Poin ketiga kesimpulan yaitu adalah kita dapat mengetahui atau suatu zat ini tercampur atau larut dengan air atau tidak. Selain itu juga kita dapat menghitung polar dan juga non-polar. Poin terakhir atau poin keempat pada percobaan kali ini atau kesimpulan dari percobaan kali ini, kita ini dapat mengetahui perbedaan dari perubahan fisika dan juga perubahan kimia dari suatu zat. Mungkin itu saja kesimpulan dari percobaan 3 kali ini. Mungkin itu saja dari kami kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Kami cukupkan sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.